Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode dan metodologi penelitian ya. Jadi metode ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya metodos. Ini terdiri dari dua suku kata yaitu meta atau menuju, melalui, mengikuti, dan hodos yang artinya berjalan atau cara bisa ya atau arah. Sedangkan metodos ini adalah metode ilmiah dan cara untuk melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Nah, metode sendiri ini adalah proses atau prosedur yang sistematik berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian metodologi ini juga merupakan ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem. Sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, kemudian juga studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Atau lebih sederhananya adalah metodologi ini adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode atau cara melakukan sesuatu hal untuk tujuan tertentu. Kemudian penelitian. Penelitian ini merupakan upaya untuk memperoleh yang namanya kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Oke, kemudian untuk tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah itu diantaranya adalah merumuskan masalah. Kemudian kerangka berpikir, mengajukan hipotesis, pengujian hipotesis, lalu menarik kesimpulan. Nah, untuk yang pertama merumuskan masalah, memang biasanya setiap penelitian itu berawal dari masalah, lebih seringnya ya. Atau bahkan hampir selalu berawal dari yang namanya masalah. Contoh aja misalnya kayak waktu saya meneliti tentang studi kelayakan usaha pada peternakan ayam broiler. Pada penelitian tersebut, saya mengambil masalah karena pada waktu itu ketika saya main ke tempat peternakan, ternyata ayam yang dipanen itu adalah ayam yang berusia baru 40 hari. Yang pertama. Yang kedua adalah ayam yang dipelihara secara kolektif ya, banyak itu. Jadi satu kandang itu bisa kapasitasnya bisa ada yang 10.000, 5.000 kayak gitu. Dan itu ternyata pertumbuhannya itu menggunakan kayak semacam obat ya atau semacam hormon perangsang pertumbuhan, sehingga ayam yang usia 40 hari itu sudah terlihat seperti ayam dewasa ketika kita melihat ayam kampung ya kan. Jadi ayam kampung itu ketika dewasa kan butuh berbulan-bulan ya, tetapi dengan di ayam broiler ini ternyata hanya berusia 40 hari tapi udah besar-besar ayamnya. Nah, itu. Kemudian selain itu juga dari segi analisis dampak lingkungannya, dari segi pengelolaan limbahnya juga saya kira masih belum maksimal pengelolaannya. Kemudian dari segi SDM, penggunaan tenaga kerjanya juga kualifikasinya belum jelas. Dan istilahnya tidak ada patokan apakah harus lulusan SMA atau misalnya harus lulusan ini atau misalnya harus mengetahui tentang peternakan dan lain sebagainya. Itu juga saya kira perlu saya teliti. Dari masalah itulah kemudian saya tertarik untuk meneliti masalah ini. Dan biasanya masalah itu berupa pertanyaan ya. Misalnya pertanyaan pertama, apakah peternakan ayam broiler di tempat ini bisa dikatakan layak dari segi keuangan misalnya. Jadi kemudian apakah peternakan ayam broiler di peternakan PTX ini bisa dikatakan layak dari segi SDM, kemudian dari segi lingkungan, dari segi keuangan, kemudian dari segi kesehatan dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kemudian muncul kerangka berpikir dari berbagai macam faktor tadi, kemudian menjurus dalam satu variabel independen namanya, atau variabel Y ya, ketemu kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha. Nah, kerangka berpikir sendiri ini sebenarnya itu apa? Kerangka berpikir ini merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara beberapa faktor tadi yang saling terkait dan membentuk suatu permasalahan yang nanti akan kita pecahkan atau yang nanti akan kita teliti gitu ya. Kemudian setelah ketemu kerangka berpikir, baru kita membuat hipotesis. Hipotesis itu bisa
biasanya diambil dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi di atas itu. Jadi misalnya hipotesis pertama, peternakan ayam broiler ini telah melakukan telah layak ya dari segi keuangan misalnya. Kemudian hipotesis keduanya, peternakan ayam broiler ini telah layak dari segi sumber daya manusianya atau dari segi kesehatannya dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan hipotesis. Jadi tebakan-tebakan sementara yang kira-kira nanti akan seperti ini loh hasilnya. Nah, itu yang disebut dengan hipotesis. Kemudian setelah hipotesis ini dibentuk atau dibikin, lalu diujilah hipotesis ini melalui pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini adalah dikumpulkan, yaitu melalui pengumpulan data yang relevan, kemudian mengolah dan menganalisis data secara empiris untuk menguji kebenaran hipotesis ini. Jadi disinilah pengujian hipotesis ini adalah inti daripada penelitiannya ini. Jadi data-data yang masuk itu kemudian dianalisis, informasi-informasi yang masuk itu kemudian dianalisis baik dari misalnya kan beberapa macam data itu bisa jadi angket atau kuesioner atau bisa dari wawancara. Itu data yang terkumpul itu kemudian dianalisis, kemudian nanti barulah ketemu hipotesis ini yang keluar itu yang diterima atau yang ditolak kayak gitu. Ketika hasil pengujiannya ini ternyata kok sesuai dengan hipotesis, berarti hipotesisnya diterima. Dan ini bisa dijadikan sebagai landasan dasar teori bahwa di tempat ini ternyata layak secara SDM-nya. Nah, bagaimana untuk mengetahui ini layak atau tidak secara SDM? Cari referensi tentang SDM yang layak itu seperti apa, atau SDM yang berkualitas itu yang kayak gimana. Nah, kemudian kalian cocokkan dengan yang ada di lapangan atau yang ada di peternakan tersebut. Kalau misalnya cocok, berarti bisa dikatakan hipotesisnya ini diterima karena sesuai dengan teori. Kayak gitu ya. Nah, itu kemudian tentang pengujian hipotesis. Nah, dari situ kemudian bisa ditarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa peternakan ini misalnya layak secara keuangan dikarenakan seperti ini. Alasnya dijelaskan secara rinci sesuai dengan teorinya. Kemudian peternakan ini layak dari segi kesehatan karena menggunakan obat-obatan ataupun hormon perangsang yang misalnya ada sertifikat BPOM-nya atau misalnya ada sertifikat halal dari MUI-nya misalnya kayak gitu. Itu kesimpulannya. Oke, saya kira itu untuk metode dan metodologi penelitian. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.